Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya ingin ke Anda Bang Fadlizon, menambahkan tadi apa yang telah disampaikan atau dikeluhkan oleh teman-teman komunitas cuci darah. Iya, saya pikir apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi tepat sekali ya, bahwa tidak boleh seharusnya pemerintah dalam situasi seperti ini menaikkan lagi BPJS. Dan karena sudah ada keputusan Mahkamah Agung, harusnya pemerintah taat hukum, melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan Mahkamah Agung itu, bukan kemudian mengakalinya dengan cara seperti ini. Jadi menurut saya yang belakangan ini, kenaikan ini adalah akal-akalan. Jadi berusaha untuk menutupi kantong BPJS, tetapi tidak memikirkan kantong masyarakat. Tapi situasi defisit BPJS yang memang begitu besar itu real. Ini harus dipertanyakan transparansi tata kelola BPJS sendiri, apalagi saya dengar juga ini diperlakukan, ini kan badan publik, harusnya mereka juga bukan seperti CEO dari sebuah perusahaan gitu. Coba dijelaskan transparansinya. Kalau ada yang salah, ya berarti secara sistemik kita harus evaluasi kembali BPJS ini. Karena saya banyak mendengar aspirasi dari masyarakat, misalnya di dapil saya di Kabupaten Bogor ya, itu mereka lebih senang dengan skema yang dulu. Ya, ada Jamkesda, Jamkesmas itu mereka lebih mudah, gratis, asal lihatkan KTP, semua selesai gitu ya. Dan pelayanan juga lebih baik. Tapi di era BPJS, implementasinya ini makin rumit dan kemudian akhirnya tata kelolanya seperti ini, pelayanan juga lebih buruk, banyak yang dirugikan dari rumah sakit, dokter, pasien dan sebagainya. Jadi mungkin secara keseluruhan harus kita evaluasi. Bahwa ini akal-akalan? Tanggapan Anda, Mas Arief? Ya, saya rasa enggak lah ya. Ini kan bagian daripada kita menjalankan amanat konstitusi dalam satu kerangka apa yang disebut dengan sistem jaminan sosial nasional gitu ya, yang termasuk dalam hal ini adalah jaminan kesehatan nasional. Dan perlu kita ketahui ya bahwa kalau kita melihat soal BPJS kesehatan itu memang kalau dari sisi keuangan, besaran biaya manfaat yang diterima ataupun yang dibayarkan itu lebih besar dari penerimaan iuran yang diterima. Dan kita tahu dari total 100% mungkin ya anggota BPJS Kesehatan yang ada sekarang itu sebagian besar 136 juta itu adalah PBI, penerima bantuan iuran dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat yang jumlahnya 90-an juta dan daerah itu yang 38-an juta yang dibantu oleh melalui pemerintah daerah. Jadi cash flow dari BPJS Kesehatan sebenarnya yang pertama itu memang banyak dari PBI dan kita harapkan sebenarnya kan ada prinsip gotong royong ya. Prinsip gotong royong itu kan kalau kita tahu gotong royong itu ada sharing the pain ya, bagi mereka yang mampu tentu kita harapkan menjadi peserta, tetapi menjadi peserta juga yang permanen. Itu yang paling penting ya, menjadi peserta juga yang permanen yang kita harapkan berjangka panjang sehingga kemudian ini juga bisa sustainable. Misalnya sebagai contoh begini ya. Untuk misalnya peserta pada segmen pekerja bukan penerima upah ya, bukan penerima upah yang aktif itu hanya kurang lebih sekitar 48% yang aktif, 52%-nya tidak aktif. Artinya kan ini kalau kita bicara prinsip dasar asuransi dulu ya, prinsip dasar asuransi kan makin banyak anggota, makin disiplin dalam membayar, maka kemudian manfaat yang diterima akan semakin besar. Tetapi kan ini nggak terjadi seperti itu, apalagi kita pakai prinsip universal health coverage, maka kemudian apa yang misalnya salah satu yang membuat tagihan yang sangat besar itu misalnya penyakit katastropik, misalnya jantung, stroke ataupun diabetes, yang itu memang besar ya selalu biaya perawatan atau biaya pengobatan. Mas Arief, maka kemudian ke depan kita harus melihat ini dalam kerangka reformasi kesehatan nasional secara keseluruhan. Kalau selama ini pendekatan bahwa kemudian dianggap tidak tepat karena kondisi saat ini dan sebagainya. Kemudian ke depan memang harus mengarah kepada prinsip-prinsip yang promotif dan preventif kehidupan sehat. Itu yang paling penting sehingga ini kemudian bisa sustainable, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah juga saya harus potong karena waktunya sudah habis, Mas Arief. Keseluruhan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata ke seluruh wilayah Indonesia. Tapi momentumnya yang tidak tepat ya. Masyarakat sedang susah, ada pandemi, ekonomi dan sebagainya, kok malah menaikkan ini. Jadi makin mempersulit kehidupan masyarakat. Itu poinnya adalah masalah mempersulit kehidupan masyarakat di tengah
situasi seperti sekarang. Kan ada pilihan. Tadi kan BPJS sudah menjelaskan bahwa kan ini ada yang kelas 3, ada yang kelas 2, ada yang kelas 1. Maka kemudian ke depan ya dalam kerangka reformasi kesehatan nasional kita akan melakukan proses upgrading dalam pelayanan kesehatan yang kelas 3 akan menjadi lebih baik. Lebih bagus, gitu. Sehingga lebih kemudian bagus kesempatan untuk mendapatkan fasilitas yang baik itu bisa merata ke seluruh wilayah Indonesia dan seluruh golongan masyarakat. Oke, tampaknya memang berbagai permasalahan yang kita diskusikan malam ini dari mulai listrik, dari mulai prakerja dan juga BPJS yang terakhir memang harus dilihat secara keseluruhan sistemnya. Kalau tidak kita akan menemui hal-hal yang sama berulang terus begitu. Ada kenaikan, ada keluhan, ada rakyat yang kemudian terkena dampaknya dan sebagainya. Jadi memang rasanya perlu satu episode Mata Najwa lagi untuk membahas ini. Tapi untuk sementara terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa dan terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Selamat malam teman-teman, sehat terus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita tak bisa memilih kesehatan atau ekonomi, kedua-duanya ternyata telah datang menghampiri. Krisis kesehatan dan ekonomi datang beriringan, kita benar-benar nyaris tidak memiliki pilihan. Inilah ujian sesungguhnya bagi eksistensi negara, seberapa sanggup optimalkan semua sumber daya. Kapasitas administrasi pemerintahan sungguh diuji untuk menyelamatkan warga alih-alih oligarki. Rakyat punya caranya sendiri untuk saling membantu. Para pemimpin mesti menyatukannya supaya padu. Menyerah jelas tidak pernah bisa menjadi opsi. Bertahan adalah satu-satunya jalan yang pasti. Mari bertahan dari hari ke hari sambil saling menguatkan hati hingga pandemi berakhir nanti. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, terpendamku menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur menghalau awan mendung kemanusiaan itu. Seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.